Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan media dan para hadirin yang kami hormati, selamat sore dan selamat datang pada acara paparan publik PT Adisarana Armada Tbk atau yang akan kita sebut menjadi ASA atau perusahaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat berjumpa dan hadir mengikuti acara pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan manajemen dari ASA yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Kami mohon kepada Bapak yang kami sebutkan namanya untuk dapat menyapa peserta yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama telah hadir bersama kita Presiden Direktur ASA, Bapak Projo Sunaryanto. Kepada Bapak Projo kami ucapkan selamat datang di acara ini. Kedua yaitu Direktur ASA, Bapak Jerry Fandi. Kepada Bapak Jerry kami ucapkan selamat datang di acara ini. Ketiga yaitu Direktur ASA, Bapak Jani Chandra. Kepada Bapak Jani kami ucapkan selamat datang di acara ini. Dan turut hadir pada sore ini Bapak Suyanto Chung, juga selaku Direktur ASA. Kepada Bapak Suyanto kami ucapkan selamat datang di acara ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Kepada Bapak Ardian kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang pada acara paparan publik PT Adisarana Armada Tbk hari ini. Setelah tadi pagi kita sudah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka sekarang saatnya kita melanjutkan acara paparan publik yang dilaksanakan secara online. Seperti yang sudah disebutkan tadi, saat ini telah hadir para direksi yaitu Bapak Projo Sunaryanto sebagai Presiden Direktur, Bapak Jerry Fandi sebagai Direktur, Bapak Jani Chandra sebagai Direktur, dan Bapak Suyanto Chung sebagai Direktur. Sebelum memasuki acara selanjutnya, Recording in progress. kami sampaikan bahwa kami akan mematikan audio dari peserta dan membacakan tata tertib paparan publik ini berjalan dengan baik dan lancar. Selama acara berlangsung, demi kelancaran acara kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk mematikan fitur audio atau audio di mute, menyalakan atau mengaktifkan fitur video, kamera on, mengubah display name Zoom Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan, yaitu asal institusi diikuti dengan nama Bapak Ibu sesuai contoh yang tertera di layar. Selanjutnya, agenda paparan publik tahunan ASA adalah paparan perusahaan yang berisikan profil ASA, bisnis ASA, kinerja ASA 2021, outlook dan update terkini, dan ringkasan hasil rapat umum pemegang saham tahunan 2022, lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan sebelum penutup kami akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah sesi foto bersama selesai. Untuk itu, berikut ini akan kami sampaikan tata tertib pada saat sesi tanya-jawab, yaitu pertama, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menulis pertanyaan dalam kolom chat, serta menyebutkan nama institusi. Kedua, mohon mengajukan pertanyaan yang relevan dengan pembahasan yang disampaikan. Ketiga, masing-masing penanya diharapkan untuk mengajukan pertanyaan tidak lebih dari 2 pertanyaan. Keempat, pertanyaan yang tertera pada kolom chat akan dibacakan oleh moderator dan akan dijawab oleh pemateri terkait. Mohon maaf, karena keterbatasan waktu, kami akan memilih pertanyaan dari 5 penanya. Dan terakhir, peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan setelah acara selesai, silahkan mengirimnya ke salah satu alamat email kami, yaitu investor.relation@asaren.co.id atau corporate.secretary@asaren.co.id.
Kami sampaikan pula bahwa pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat selama sesi pemaparan materi oleh manajemen perusahaan berlangsung tanpa harus menunggu pemaparan selesai dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab di akhir acara. Demikian tata tertib acara paparan publik ASA pada siang hari ini. Selanjutnya, kami akan sampaikan penafian atau disclaimer. Informasi yang terkandung dalam materi presentasi ini telah diambil dari sumber yang kami anggap dapat dipercaya. Namun, tidak ada dari PT Adi Sarana Armada Tbk dan atau perusahaan afiliasinya dan atau karyawannya masing-masing membuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, atau menerima tanggung jawab, atau kewajiban apapun terkait atau sehubungan dengan keakuratan atau kelengkapan informasi dan pendapat yang terkandung dalam laporan ini, atau mengenai informasi apapun yang terkandung dalam laporan ini, atau informasi atau opini lainnya yang tetap tidak berubah setelah masalah tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat membaca disclaimer ini sesuai tampilan di layar. Baiklah, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan oleh pembicara. Untuk itu kami persilahkan Bapak Projo untuk memulainya. Kepada Bapak Projo, kami persilahkan. Oke, selamat sore para undangan semua. Ini adalah milestone daripada ASA di mana didirikan mulai tahun 2003. Kemudian kita melakukan IPO di tahun 2012, di mana ASA menjadi perusahaan publik. Kemudian 2014 PT Adi Sarana mendirikan perusahaan lelang yang namanya Bitwin. Kemudian di 2018 mendirikan bisnis car sharing berupa brandnya adalah Sharecar dan juga O2O used car dealer Caroline. Kemudian kita 2019 adalah melakukan akuisisi PT JBA Indonesia, yaitu salah satu auction dari perusahaan Jepang yang di Indonesia. Kemudian juga kita mendirikan PT Antaraja untuk TAD bersama, yaitu Antaraja, itu adalah untuk bisnis ekspres atau delivery. Tahun 2020, JBA telah meluncurkan aplikasi lelang online sehingga pada waktu COVID sudah bisa berjalan dengan baik, sehingga penjualannya tidak menurun. Tahun 2021, kita menerbitkan obligasi konversi di mana AFC adalah pembeli utamanya, jadi obligasi konversi ini dengan bunga 0% konversi untuk 2 tahun. Dan tahun 2021 juga, company mendirikan Autopedia untuk dilakukan IPO di tahun 2022 Januari. Next, ini adalah para Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang ada di PT Adi Sarana Armada Tbk ini, Ibu Erida, Bapak Hertanto, Ibu Lindawati Gani sebagai Dewan Komisaris, dan Ibu Santi yang sekarang ada yang baru. Kemudian ada Dewan Direktur, ada saya sendiri, Projo Sunaryanto, Pak Jerry Fendi sebagai Direktur Keuangan, Pak Jani Chandra, Direktur Operasional, dan Pak Suyanto Chong adalah Direktur Bisnis dan Layanan. Jadi ini adalah komposisi daripada pemegang saham daripada Adi Sarana Armada ini. 44,63% itu dimiliki publik, 23,89% dimiliki PT Adi Dinamika Investindo, 18,27% PT Adi Cipta Mustika, 9,52% Projo Sunaryanto, 3,04% Ibu Erida, dan 0,53% Jani Chandra, 0,12% Pak Suyanto Chung. Jadi jumlah lembar saham yang diedarkan itu 3,566 miliar. Oke, next. Jadi kalau kita lihat bisnis perseroan sebenarnya ada 3 pilar di bisnisnya ASA ini. Satu adalah pilar pertama mengenai transportasi, di mana perusahaan
melakukan bisnis corporate car rental, yaitu menyewakan mobil kepada perusahaan-perusahaan atau koperasi. Yang kedua adalah menyediakan jasa pengemudi atau kita kenal dengan driver service. Dan yang ketiga adalah kita menyediakan online car sharing, ya. Kita bisa melakukan penyewaan mobil dengan menggunakan gadget dengan handphone. Anda bisa buka tutup mobilnya, kemudian tanpa kunci, keyless, dan kemudian juga langsung bisa dicas kepada kredit card atas pemakaiannya. Pilar kedua adalah penjualan kendaraan bekas, ya. Jadi ini terdiri dari 3 bisnis di sini, yaitu JPA Between Auction. Itu adalah platform jasa lelang tersedia online dan offline. Kemudian Caroline adalah O2O used car dealer, dan Cartalog itu adalah price engine, ya, price engine yang berbasis teknologi AI, artificial intelligence, karena di sini mobil bekas kan tidak ada harga yang standar, sehingga kita dengan database yang ada kita lakukan semacam price engine, ya, untuk menentukan harga yang wajar gitu untuk mobil-mobil bekas. Pilar ketiga adalah end-to-end logistik, ya. Jadi di end-to-end logistik juga ada 4 bisnis yang utamanya, yaitu Asa Logistik itu melayani customer korporasi, kemudian Antaraja adalah express delivery berbasis teknologi dan aplikasi, ini untuk mengantarkan parcel-parcel untuk last mile, ya. Kemudian Titip Aja itu adalah e-fulfillment atau sharing warehouse oleh Antaraja, dan Bisnis Aja itu adalah layanan pengelolaan pemesanan dan operasional, ya. Jadi itu adalah 3 pilar utama daripada bisnis Asa Group ini. Next. Nah, kalau kita mau lihat kinerja perseroan, jadi selama mulai berdiri sampai hari ini, ya, Asa ini pertumbuhan revenue-nya tetap positif, ya, nggak pernah turun, ya. Jadi kalau kita lihat pun di sekitar 2015 sampai saat ini, even di masa COVID pun revenue kita turun. Dan di 2020 di-compare dengan 2021 itu ada kenaikan yang cukup luar biasa, karena di sini juga Antaraja yang mulai beroperasi dengan full itu sudah menunjukkan kinerja yang membaik. Ya, jadi kalau kita lihat pendapatan kita di tahun 2020 itu hanya 3 triliun, 2021 itu 5 triliun. Kemudian juga kalau kita lihat dari di bawah laba bersihnya, kalau di 2020 itu 87 miliar, di tahun 2021 itu 143 miliar, atau terjadi kenaikan 63,7%. Sedangkan asetnya dari PT Adisarana Armada ini tahun 2020 itu 5 triliun, ya. Kemudian di 2021 itu 6 triliun, dan kebanyakan aset ini berupa kendaraan, ya, yang disewakan. Kemudian liabilities-nya juga meningkat dari 3,7 menjadi 4,2, ya. Oke. Ini adalah hasil keuangan. Kalau kita lihat semuanya optimis, ya. Jadi margin laba kotornya juga membaik, ya. Ini kuartal 1 dan kuartal 2 semuanya tumbuh, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian buat teman-teman semua. Oke. Nah, kalau kita lihat dari total revenue tadi, ya, tadi saya cerita mengenai revenue kita, kontribusi daripada pendapatan kita di tahun 2020 itu porsi daripada bisnis logistik, ya, atau Antaraja itu 795 miliar. Tapi di 2021 telah naik menjadi 2,765 miliar, ya. Triliun, sorry. 2,7 triliun, ya. Nah, itu kalau dilihat, ya, Q1, kuartal 1, itu dari Antarajanya itu 392 miliar, kemudian di Q2 itu 899 miliar. Tetapi bisnis lain juga tumbuh, ya. Kalau kita lihat rentalnya pun sendiri Q1 393 miliar, di Q2 juga 402 miliar. Jadi kita sih optimis dengan pertumbuhan tahun ini, ya. Next. Jadi kalau kita lihat outlook ke depan, jadi untuk Antaraja kita akan meluncurkan pelayanan payment on delivery, ya. Kemudian sudah melakukan kerjasama dengan Lazada, memperkenalkan juga cold chain delivery, ya. Kemudian juga menyediakan layanan drop off.
Jumlah armada untuk bisnis rental kendaraan konsisten meningkat hingga akhir tahun bulan Juni 2022 telah mencapai kurang lebih 28.000 kendaraan. Kemudian kita juga sukses melakukan IPO bisnis platform perdagangan mobil yaitu PT Autopedia Sukses Lestari Tbk dengan kode saham ESLC di bulan Januari 2022. Hingga akhir tahun 2022, Caroline telah membuka 16 customer touchpoint baru untuk memberikan customer melakukan transaksi jual beli kendaraan. Total karyawan ASA Group mencapai sekitar 2.000 orang, di mana 200 orang pada Departemen IT dan sekitar 300 orang teknisi rental tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat pengemudi sekitar 3.800 orang dan Satria kurir kita itu sekitar 19.000 orang, ya, naik dibandingkan sebelum COVID. Nah, ini adalah pemanfaatan teknologi di bisnisnya Antaraja, di mana untuk sorting kita sudah mulai menggunakan robotik, dan ini adalah yang pertama di Indonesia yang kita melakukan sorting otomatisasi, tidak menggunakan conveyor belt tapi menggunakan robot. Jadi robot ini yang menyebabkan kita bisa meningkatkan produktivitas sorter kita menjadi 200% dan akurasinya di atas 55% dan prosesnya 2 kali lebih cepat. Next. Nah, ini adalah pilar bisnis yang di kita ada 2, yaitu bisnis mobility dan bisnis people mobility dan good mobility, ya. Jadi kalau people mobility kita ada rental, driver service, kemudian kalau di used car ada ekosistem yang lain di ASLC, kemudian di end-to-end logistik kita ada operation dari Antaraja dan Titip Aja dan lain-lain. Oke. Nah, hasil RUPS tahun 2022, satu adalah persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penunjukan akuntan publik yang untuk mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Yang keempat, penetapan remunerasi serta tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kelima, laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir tahun buku 2021. Ringkasan keputusan Rapat Umum Pengawasan Luar Biasa di 2022, yaitu satu, persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Yang kedua, persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan. Yang ketiga, persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Yang keempat, persetujuan atas penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan dari kegiatan usaha sesuai dengan KPLI 2020. Demikian paparan yang bisa sampaikan saat ini. Terima kasih. Baiklah, tadi manajemen sudah menyampaikan perihal profil perusahaan, 3 pilar ASA yang terintegrasi dalam ekosistem mobilitas berbasis teknologi, menjelaskan tentang kinerja keuangan, serta update terkini, dan tak ketinggalan ringkasan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 2022. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada paparan publik siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya. Untuk rangkaian acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Projo atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, manajemen PT Adisarana Armada Tbk telah selesai menyampaikan materi paparan publik tahun 2022. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab akan dipandu kembali oleh Bapak Ardian. Namun sebelumnya, kami izin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk melakukan foto bersama. Kami mohon bagi seluruh peserta untuk membuka kameranya masing-masing sejenak. Baiklah Bapak Ibu,
Sesi foto akan segera dimulai. Mohon untuk membuka kameranya sejenak. Sesi foto akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Baiklah, sesi foto telah selesai. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya informasikan kembali bahwa nantinya moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat terlebih dahulu. Namun apabila waktu sudah habis dan masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan kirimkan pertanyaan melalui email kami, yaitu investor.relation@asarin.co.id dan corporate.secretary@asarin.co.id. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab dan kami persilakan Bapak Ardian untuk membawakannya pada sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Viva. Saya akan langsung membacakan pertanyaan pertama dari Bapak Andre Lukito dari Investor Akademi Indonesia. Pertanyaannya, dengan masuknya Ibu Santi yang juga sebagai Preskom PT Samudra Indonesia Tbk dan dengan didirikannya PT Kargo Bersama Teknologi, apakah ada bentuk kerjasama strategis ke depan yang ingin dilakukan? Apabila ada, seperti bagaimanakah skemanya? Demikian pertanyaan dari Saudara Bapak Andre Lukito kepada Bapak Projo. Saya persilakan. Sebelumnya saya minta Pak Suyanto jawab, tapi pada prinsipnya kita belum ada pembicaraan apapun mengenai jalur koneksi antara Pelita Samudra Shipping dengan grup kita gitu ya. Mungkin Pak Suyanto bisa jelaskan mengenai itu. Pertama-tama mungkin kalau kita lihat dari CV Ibu Santi, kita melihat bahwa beliau ini sangat memiliki pengalaman di teknologi. Dan dengan kaitan teknologi ini, kami melihat bahwa pengalaman beliau ini akan sangat membantu dalam memberikan masukan-masukan dan transformasi bisnis digital di ASA. Sehingga dengan kehadiran beliau akan memberikan kontribusi positif yang membuat kita mereview dan melihat kembali sinergi-sinergi teknologi digital dan transformasi bisnisnya ASA. Kemudian kalau pertanyaan berdua berkaitan dengan kargo, company kita yang PT Kargo Teknologi Bersama itu lebih banyak mengarahkan kepada mid-mile yang kita ingin meleverage kemampuan logistiknya ASA dengan antar aja sebagai load-nya. Dan juga kita berharap dengan Kargo Teknologi Bersama ini akan membantu logistik untuk UMKM. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kemudian sebenarnya ada juga satu company lain di dalam logistik ekosistem dari ASA, yaitu SF Indonesia, yang juga meleverage teknologi logistik untuk cross border. Jadi kita berharap dengan perkembangan ini, ada SF Indonesia, ada Kargo Bersama Teknologi, dan antar aja, kita memperkuat ekosistem yang membantu logistik di UMKM. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Feni, Ibu Feni dari Kontan. Berapa target pendapatan dan laba bersih perseroan di tahun 2022? Dikontribusi dari pendapatan apa kira-kira? Berapa juga target volume pengiriman per hari? Yang kedua, bagaimana rencana ekspansi di 2022? Adakah penambahan armada atau lainnya? Saya kira ini pertanyaan ini bisa dijawab ya dari Pak Jerry dan juga mungkin dari yang soal ini dari Pak Projo.
Silakan. Jadi kalau kita ngomong mengenai proyeksi, kita sampai saat ini kita masih proyeksi target growth kita baik top line maupun bottom line kira-kira 30%. Jadi itu adalah target dari bila kita ya di tahun 2022. Kemudian kalau kita ngomong mengenai jumlah fleet, ekspansi kita yang terbanyak di pembelian mobil kendaraan, diperkirakan ya sampai akhir tahun kita bisa mencapai sekira 28.000 lebih lah untuk jumlah fleet yang dimiliki nanti. Kemudian tadi apa ya? Target volume pengiriman Oh, ke target volume pengiriman mungkin. Untuk target volume pengiriman, kalau kita berharap biasanya di Q4 itu kan akan ada pertumbuhan. Kalau kita hitung rata-rata dari Januari sampai Desember, itu kira-kira kita berharap mungkin sekitar 1,1 juta, itu artinya pertumbuhannya 2 kali dibandingkan dengan tahun lalu. baik. Mungkin ada satu tadi yang belum, yaitu kontribusinya untuk pertumbuhan pendapatannya itu seperti apa kira-kira? Pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi adalah dari Antaraja karena itu kan volumenya volume base ya. Tapi kalau dilihat masing-masing segmen bisnis rental juga tumbuh gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Projo dan Bapak Suyanto yang telah menjelaskan. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Tommy dari investor ASA. Bagaimana strategi ASA untuk mencapai economic of scale di tengah kompetisi yang semakin ketat? Berapa net profit margin yang diharapkan dari bisnis last mile Antarja setelah tercapainya economic of scale? Kapan proyeksi target ini tercapai? Oke. Jadi kalau mengenai ekonomi of skill itu tergantung daripada setiap kali stages ya. Jadi ekonomi skill itu tidak berarti station di satu volume. Tetapi kalau kita tambahin investasi lagi, misalnya ya kita melakukan robotisasi daripada sortir, berarti ada capex lagi ya sekitar 250 miliar gitu ya. Nah itu akan bergerak gitu. Jadi kalau kita dengan saat ini sudah break even ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapatkan margin lebih baik. Jadi kalau di bisnis logistik ini seperti snowball effect. Jadi kalau volumenya makin besar nanti pada waktu profitability-nya itu akan menggulung. Ya, jadi kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Suyanto mau silakan. Ya, mungkin sedikit yang berkaitan dengan automation yang kita lakukan. Jadi seperti yang Pak Projo katakan, ketika kita ingin meningkatkan efisiensi, tapi kita pasti ada capex, sehingga itu akan bergerak lagi. Dalam bisnis ini, industri last mile delivery pada umumnya net profit marginnya memang single digit sebetulnya. Itu benchmark dari industri dari negara lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Projo dan Bapak Suyanto. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jordan, investor. Apa strategi manajemen dalam menghadapi tren kenaikan suku bunga ke depannya? Bagaimana strategi perusahaan memanajemen utang dan khususnya utang berbunga yang kemungkinan akan naik dan menambah beban? Jadi gini, memang kalau di ASA ini kan memang pendanaan sebagian dari pinjaman bank ya. Jadi kita saat ini strateginya ada melihat bahwa kita melakukan juga pengambilan kredit yang berdasarkan bunga tetap. Ya, jadi ada beberapa bank syariah yang kita juga melakukan kerjasama, tetapi pada umumnya sih kita masih sebagian ada floating, jadi kita manage supaya pemanfaatan daripada pinjaman itu paling optimal dan kita juga mendapatkan tingkat bunga yang cukup bersaing ya untuk itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Maris, investor individu. Bagaimana pengaruh dan strategi menghadapi kenaikan bahan bakar di bisnis ASA? Oke, pertanyaannya bagus ya, menarik. Jadi kalau kita lihat bahwa ASA sebagai corporate car rental
itu BBM-nya ditanggung oleh penyewa. Jadi tergantung karena kita nggak tahu mereka operationnya sampai berapa kilo. Ya, jadi yang berdampak terhadap kenaikan BBM itu kan sebenarnya di logistik. Tapi saat ini untuk logistik kan masih belum ada kenaikan harga biodiesel ya. Jadi otomatis ya itu masih kalau seandainya ya. Tapi kalau kita ngomong mengenai hitungannya, kalau ada kenaikan daripada BBM untuk logistik, itu sebenarnya impact-nya nggak terlalu besar. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa jumlah barang yang dikirim itu kan beban kenaikan BBM-nya dibagi dengan total jumlah barang yang dikirim besar ya. Jadi mungkin kenaikannya nggak drastis banget, tetapi tetap ada, pasti ada. Tapi mudah-mudahan ya harga minyak ini bisa turun lagi. Ya, jadi itu kira-kira yang tadi kalau dibilang kayak Pertamax juga itu kan mobil-mobil yang cc-nya besar ya. Jadi kita juga tidak menyewakan beserta dengan BBM-nya. Jadi BBM-nya adalah tergantung daripada penyewa ya. Oke, itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Projo. Selanjutnya satu pertanyaan dari Bapak Ronald, investor individu. Rencana cross border dengan SF Express kapan realisasinya dan bisa dijabarkan lebih jauh. Terima kasih. Untuk cross border sebetulnya kan ada dua direction. Jadi inbound ke Indonesia, artinya dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan outbound. Outbound itu dari Indonesia ke luar negeri. Nah, untuk Indonesia ke luar negeri, itu kita sedang mempersiapkan kerjasama dengan SF. Harapan kita mungkin di Q4 nantinya udah bisa mulai jalan, sehingga cross border outbound-nya itu bisa jalan. Kemudian untuk inbound, sebetulnya selain dari SF itu kita banyak mendapatkan potensi-potensi pelanggan, misalnya yang dari luar negeri, ASEAN, ataupun bahkan dari China ke Indonesia, tidak hanya terbatas dari SF, tapi dari berbagai partner yang lain yang ingin masuk ke Indonesia, di mana proses clearance dan last mile delivery-nya itu dilakukan oleh Antar Aja. Nah, ini kita harapkan nanti di Q4 itu udah bisa jalan tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suyanto. Dengan dijawabnya pertanyaan dari Bapak Ronald ini, maka sesi tanya jawab kali ini sudah selesai. Dan sesi sore hari ini, terima kasih atas waktu dan partisipasinya kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk acara berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Viva selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adrian. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka seluruh rangkaian acara paparan publik tahunan PT Adi Sarana Armada Tbk telah selesai. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jika Bapak Ibu masih ingin mengajukan pertanyaan, dapat menghubungi email kami di investor.relation@asaren.co.id dan corporate.secretary@asaren.co.id. Kami segenap penyelenggara beserta jajaran manajemen ASA mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semuanya, serta permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa kuasa senantiasa menyertai perjalanan PT Adi Sarana Armada Tbk untuk masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.